Hai, saya Sarinila. Saya Rosdiana Stianingrum. Coba Sarinila, siapa dirimu? Oke. Walaupun banyak yang udah tahu pastinya. Oh gitu ya, saya sebenarnya adalah sahabat dari Rosdiana Stianingrum. Dan memang kita berdua ini adalah perempuan-perempuan yang sudah berusia di atas 40 tahun. Saya bekerja sebagai seorang MC profesional dan juga ibu rumah tangga, ibu dari 2 anak yang masih kecil-kecil, walaupun usia udah 40 tahun, cuma masih punya anak kecil-kecil. Nah, di sini kita berdua mau sharing ya, Dia, gimana sih rasanya jadi perempuan yang sudah punya usia atau umur lebih dari 40 tahun? Dilema atau apa, atau gimana? Gimana ya, Dia? Bener. Saya sendiri, saya psikolog, saya punya anak 2 perempuan yang udah lumayan gede-gede. Jadi udah, nah ini kan salah satunya nih nanti salah satu topiknya kita nih ya. Kita tuh kepingin, karena kami berdua nih temenan udah lama banget, sering banget curhat, sering banget mulai dari kerja bareng, curhat bareng ya, makan bareng. Kita tuh kepingin sekali ya. Kita kepingin tuh para perempuan yang umurnya udah seperti kita ini, udah after 40, bisa sharing, bisa diskusi mengenai kehidupan kita, apa yang kita alami. Hai, aduh, ada teman kita ya, Dia bergabung ya. Iya, hari ini kita membawa bala bantuan. Bala bantuan. Hai Donna. Mbak Sarinila, Kak Diana, baik. Biasanya aku cuma nonton kalian berdua aja, Mbak-mbak cantik ini. Aduh, seneng banget loh. Aduh, Don, kayaknya mesti banyak belajar nih sama lo, Don. Aku juga masih belajar kok, sama-sama belajar. Kalau misalnya urusan simpan-menyimpan duit, investasi ini ono ya, kayaknya gue bukan contoh yang baik gitu, karena udah usia gini ya, menjelang 50 tahun, kalau katanya Rosdiana jelita, tetep aja gitu. Maksudnya apa ya, kok ya gimana ya, tetep investasinya tuh mentok cuman konvensional gitu loh. Investasi konvensional tuh apa sih? Ya nabung di bank, deposito gitu ya. Gitu. Sebenarnya pengen gitu invest ke yang sedang hits gitu. Sekarang kan banyak banget ya. Cuman kok ya mana gitu masih takut. Oh, asuransi juga ini sih, investasi asuransi juga, karena kan memang itu berhubungan dengan kesehatan dan barang yang kita pakai gitu. Kok itu sih udah aman. Cuman yang gaya-gaya baru gini loh, ya kan gue pengen mengeksplor, bener nggak, Di? Jadi sebenarnya ya, Dok, kalau buat kita nih yang udah, gue mau bilangnya di atas 40 aja, nggak mau jelita, masih lama. Lu bilangin. Pokoknya ya sampai hari terakhir ulang tahun baru 50. Sebelumnya belum 50. Ya kita 40 tahun deh. Terus Di. Nah, kalau misalnya kayak buat umur-umurannya kita gitu ya, Dok, kalau kan secara penghasilan kita juga udah lumayan lah gitu ya, udah bisa men-spare untuk hal-hal yang lain nih. Iya. Taruhlah misalnya kita ternyata belum punya nih asuransi gitu, tapi kan juga premi kadang lebih mahal. Nah, pertanyaan aku tuh satu dulu, Dok. Mestinya tuh kita tuh punya asuransi apa sih kalau udah seumuran kita gitu ya, udah di atas 40 itu gitu. Mestinya pakai investasi apa enggak, apa-apa gitulah. Mungkin sebelum kita ngomongin soal asuransi, yang pasti kan yang paling penting pengelolaan keuangannya dulu kan, Diana sama Mbak Sarinila. Ya kan, kalau misalnya intinya kalau misalnya beruntung banget kalau kita nih masih di usia 40, bahkan mungkin jelang 50 tahun tuh masih punya penghasilan tuh, itu beruntung banget gitu. Jadi kita masih bisa punya simpanan, kita masih punya keinginan-keinginan yang mungkin pengen kita beli, pengen kita capai, pengen punya mimpi-mimpi yang ingin kita wujudkan gitu kan misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal pengelolaan keuangan dulu dari misalnya 100% pendapatan kita yang kita punya, entah itu tiap bulan atau misalnya menghitung per tahun gitu ya, itu kan ada
dari 100% itu kita ngitungnya 10, 20, 30, 40% gitu. 40%-nya misalnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, 40%. 30%-nya digunakan untuk cicilan-cicilan. Mungkin ada yang mungkin masih nyicil rumah, sampai umur 40 mungkin masih nyicil rumah, nyicil mobil, atau mungkin cicilan-cicilan kayak cicilan buat pergi liburan atau pergi naik haji. Cicilan tas ya. Saya tahu banget kayaknya kalau itu. Cicilan diamond. Cicilan diamond. Alat dapur. Itu gaya hidup gitu-gitu kan. Itu maksimal 30% dari 100% penghasilan kita. Terus 20%-nya bisa untuk masa depan gitu kan. Itu juga bisa juga misalnya ya seperti mungkin mau naik haji berapa tahun kemudian, itu juga bisa di situ. Nah, 10%-nya umur 40 di atas 40 itu kan biasanya kita juga udah harus berpikir untuk bukan hanya mikirin hal duniawi tapi juga akhirat gitu ya. 10% ini dipikirkan untuk perpuluhan atau untuk charity, untuk amal gitu, beramalnya lah. Jadi dari 100% itu dulu, pos-posnya itu dulu. Nah, nanti tinggal dipikirin kalau misalnya kita berpikir tentang investasi, kalau misalnya udah nggak punya cicilan-cicilan itu kan artinya adalah nabungnya atau investnya bisa lebih banyak. Menabung untuk masa depannya bisa presentasinya bisa lebih banyak gitu. Terus asuransi masuknya kemana? Itu harusnya kalau misalnya berpikir bahwa asuransi sekarang sudah bukan suatu hal yang harusnya sudah menjadi gaya hidup atau harusnya sudah menjadi kebutuhan, harusnya masuknya dalam 40% yang kebutuhan hidup kita setiap bulan gitu kan. Oh, justru harusnya masuk ke itu ya? Iya, penting ya. Harusnya begitu karena kan asuransi macam-macam kan, ada asuransi kesehatan yang kalau produknya unit link kita harus bayar terus seumur hidup gitu kan. Atau minimal bayarnya 10 tahun tapi kan biaya asuransi kita bayar seumur hidup. Itu yang harus kita pahami dulu. Kemudian juga ada asuransi misalnya untuk dana pensiun atau anak-anak, untuk dana pendidikan anak. Terus ada juga asuransi untuk income protection. Jadi kalau misalnya kita pensiun atau kita udah nggak kerja lagi, tetap kita bisa punya pendapatan nih. Atau misalnya kalau sampai kita sakit, gitu kan, sakit berat gitu, kayak itu tujuannya punya asuransi critical illness sebenarnya untuk income protection. Jadi pada saat kita sakit, kita berobatnya pakai asuransi kesehatan, tapi untuk biaya hidupnya kita dari critical illness itu. Itu kan dapatnya berupa santunan. Jadi itu untuk biaya hidup kita sehari-hari karena kita nggak kerja, jadi kita dari biaya santunan dari si critical illness itu. Oke, nah pertanyaan nih Don, kan tadi Rosdiana bilang kalau misalnya umuran kayak kita umur 40 kan pasti juga karena udah joinnya telat, itu yang sudah makin tua, bayar preminya pasti mahal ya otomatis. Ya, ini gimana ya caranya supaya apakah ada produk yang memang khusus untuk orang-orang di atas 40-an yang memang masih friendlier untuk kita bisa join dengan uang preminya yang murah dan mudah, itu ada nggak? Kalau kalau untuk kesehatan dari perusahaan swasta otomatis usia semakin bertambah pasti kan. Kalau kita bicara asuransi kan masalahnya adalah kita bicara resiko kehidupan gitu kan. Nah salah satunya adalah sakit. Nah semakin usia bertambah, itu kan resikonya terkesan pasti semakin lebih besar dibanding orang yang masih muda usianya gitu kan. Dan sebenarnya jadi otomatis kalau perusahaan swasta seperti salah satu perusahaan yang aku, biasanya memang semakin usia bertambah, otomatis preminya pasti semakin besar. Nah mungkin salah satu untuk mensiasatinya, mungkin supaya kalau misalnya gue udah terlanjur nih sampai umur segini misalnya 40 belum punya asuransi kesehatan sama sekali, mau nggak mau minimal punya BPJS nih. Oh, minimal punya BPJS. ICIC. Karena paling enggak kita harus punya asuransi. Kalau di luar negeri kan asuransi udah otomatis kan. Penghasilan kita semua sudah dipotong untuk asuransi. Sementara kalau di sini kan masih optional. Dulu orang berpikir kadang mungkin kerja di kantor, gue dapat dari kantor. Iya, begitu pensiun, otomatis asuransinya juga selesai. Baru mau beli asuransi udah mahal banget, umurnya di atas kepala 5 ya kan. Belum tentu kondisi kesehatan kita masih oke, masih bisa diterima sama perusahaan asuransi. Sebenarnya kan asuransi kesehatan itu yang kita mesti beli itu pada saat kita sehat dan pada saat kita punya uang. Lu sehat tapi nggak punya duit juga nggak bisa bayar. Benar. Punya duit tapi nggak sehat juga nggak diterima gitu. Nah, jadi pilihannya memang seperti itu. Makanya kadang-kadang aku selalu
mensarankan kepada para nasabah aku, kalau walaupun punya asuransi dari kantor, kalau memang kita ada dana lebih, disisihkanlah untuk punya asuransi kesehatan dulu, karena itu adalah basic. Kita nggak pernah ada yang berpikir bahwa kita pengen sakit, tapi namanya kondisi kayak sekarang pandemi, siapa yang tahu ya? Banyak banget yang tiba-tiba sakit gitu kan dan segala macam gitu, dan itu manfaatnya akan kita rasakan pada saat misalnya kita bener banget kayak gitu. Atau kita kemudian juga asuransi jiwa gitu ketika kita sudah jadi orang tua gitu kan, karena biasanya kalau asuransi itu asuransi kesehatan, kedua adalah income protection yang akan melindungi pendapatan kita pada saat kita bisa terjadi resiko hidup gitu ya. Terus yang ketiga asuransi warisan, udah siapin belum warisan buat anak-anak gitu pada saat kita nggak ada. Nah, anak-anak ini kan tetap harus melanjutkan hidup. Betul. Mungkin udah siapin investasi kayak properti atau apa, tapi kan itu nggak liquid. Iya, benar. Sementara kalau asuransi itu misalnya pada saat kita terjadi resiko misalnya meninggal dunia sama kita, itu otomatis anak-anak akan langsung mendapatkan sejumlah dana uang pesangon yang bisa mereka gunakan untuk melanjutkan hidup, entah itu untuk biaya sekolah atau apapun. Tapi mereka pada saat kan itu bisa dihitung nanti berapa harusnya supaya mereka palingnya sampai mereka mandiri lah, mereka bisa bekerja sendiri dan segala macam gitu. Baru investasi yang entah itu saham, reksadana atau yang lain-lain. Nah, Mbak Nila kalau misalnya mau pilih mau pilih investasi, kita harus lihat juga profil kita sebenarnya apa cocoknya. Karena kan ada orang yang nggak siap nanggung resiko kan. Resikonya kalau saham kan itu sangat naik turunnya, apalagi Indonesia sangat naik turunnya cepat banget gitu. Tiba-tiba kita udah masuk uang segini. Gitu. Jadi memang deg-degan ya. Kadang orang pengennya ada yang tipikalnya pokoknya gue nggak apa-apa deh safe aja gitu, uangnya yang penting aman gitu, ada. Walaupun returnnya kecil atau apa gitu. Tapi kalau nabung, aku pikir nabung di bank, aku berpikir bahwa kayak misalnya di tabungan yang biasa pakai ATM dan segala itu sih kayaknya nggak nabung karena pasti uangnya keluar terus. Iya, gitu. Benar. Itu numpang lewat kalau paling semalam 2 malam doang. Tapi benar loh, setuju banget nih sama Mbak Donna. Jadi emang untuk umuran sekarang tuh yang paling penting itu adalah yaitu tadi ngebagi pos-pos ini ya, pos-pos sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi usahakan sebisa mungkin memang harus punya asuransi ya. Karena emang kejadian banget sih, teman-teman saya udah menjelang mereka sudah kerja di perusahaan besar, multinational company, perusahaan asing, sudah hampir pensiun lah rata-rata. Mereka panik nih sekarang. Gue selama ini kesehatan ditanggung full sama perusahaan. Gue mau pengen sekeluarga lagi kan ditanggungnya sekeluarga. Dia cuma nunjukin kartu perusahaannya dia, mau rumah sakit Pondok Indah lah, mau rumah sakit apa segala macam, udah tinggal lenggang kanggung. Sekarang dia bingung karena dia mau pensiun. Kasian sih. Iya. Kadang orang nggak berpikir itu, dan kayak sekarang ya masa pandemi ini kan bisa jadi pensiun dini ya. Iya. Orang yang akhirnya mengalami pensiun dini. Itu banyak tuh nggak usia 55 nggak 60 gitu, tiba-tiba jebret hilang aja pekerjaan kita gitu. Dan itu memang istilahnya ya resiko kehidupan itu bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja, jadi memang harus dipikirkan gitu untuk kalau kita memang mampu, kenapa nggak berpikir untuk memiliki insurance sejak kita punya penghasilan sendiri. Dan kalau kita juga kalau misalnya kita kasih warisan rumah pun gitu Kak Diana, kita juga mesti ingat nanti pada saat terjadi resiko apa-apa sama kita, itu rumah kan ada biaya-biayanya, biaya balik nama, segala macam itu tuh perlu biaya, dan itu makanya ada zaman sekarang itu orang-orang banyak yang akhirnya sudah berpikir pintar gitu ya, orang-orang tua yang akhirnya memang mereka memberi warisan rumah, tapi mereka juga mempersiapkan gitu biaya-biaya yang akan timbul ketika memang misalnya orang tuanya nggak ada. Bukan hanya untuk biaya hidup saja, misalnya beri asuransi jiwa, tapi juga untuk biaya-biaya yang timbul kayak mereka harus balik nama rumah atau segala macam gitu, untuk biaya notaris seperti itu. Jadi disiapkan semuanya sama orang tuanya gitu. Itu penting sih aku pikir. Jadi karena kan kesehatan, jiwa, income protection, terus baru si jiwa itu gitu ya. Yang yang mau nggak apa sebaiknya sih kita miliki walaupun sekarang gitu. Mendingan yang murni atau yang ada investasinya? Nah itu baru mau nanya tuh. Oke. Bedanya apa? Jadi sebenarnya kan asuransi itu produknya macam-macam, banyak sekali. Jadi kalau misalnya itu ada dibagi dua, ada unit link, ada yang tradisional. Yang unit link itu kan memang investasinya itu tapi tergantung saham. Jadi nilainya nggak
pasti. Jadi tergantung naik turunnya nilai saham gitu. Makanya kalau di proposalnya itu atau di ilustrasinya selalu ada nilai rendah, sedang dan tinggi gitu. Ya kita selalu berharap pengennya ada di tinggi terus, tapi kalau lihat apalagi di masa pandemi sekarang, kemarin IHSG bisa 4.000 sekian gitu. Itu turun, itu bisa orang yang banyak nabung mungkin di unit link, itu memang saatnya sebenarnya untuk top up gitu kan, supaya kita dapat unitnya lebih banyak. Jadi pada saat sahamnya naik, kita dapat returnnya lebih tinggi gitu. Tapi kalau mungkin yang konservatif gitu, kayak aku lebih suka sebenarnya tipikal yang pasti-pasti, jadi lebih banyak di kayak di tradisional produk gitu. Banyak macamnya, ada endowment, tabungan berjangka yang misalnya kita nabung 3 tahun selesai, habis itu tinggal uangnya nanti bertahap keluar sampai usia 70. Ada yang memang untuk pendidikan khusus keluar misalnya pas anak SD, SMP, SMA. Ada yang memang khusus untuk dana pensiun keluar di usia 55, keluar pasti, mau keluar 100 juta, mau keluar 500 juta, itu bisa dihitung. Kita harus nabungnya berapa, bisa milih dari 3 tahun, 5 tahun, itu bisa disesuaikan gitu. Tapi itu lebih pasti dan lebih mungkin buat tipikal yang konservatif lebih safe. Tapi mungkin returnnya lebih satu, yang pasti kan nggak akan bisa diambil kayak kita punya tabungan di bank gitu kan. Dan dia juga nggak kena potongan pajak gitu. Nah kalau kayak bisa deposito di bank enggak. Jadi dia kalau misalnya kayak di bank kan mungkin deposito kan bunganya ada potongan pajak. Kalau ini enggak gitu. Jadi misalnya dapatnya di tahun 55 di proposal tulis 50 misalnya 100 juta, ya dapatnya 100 juta bulan 100 juta. Tapi ada bonusnya kalau produk asuransi itu selalu ada proteksi jiwanya. Jadi walaupun misalnya tabungannya misalnya tahun umur 55 keluar dana pensiunnya, tapi proteksi jiwanya sampai umur 100 misalnya kayak gitu. Ada juga gitu. Jadi tinggal pilih mana yang tergantung profil resiko kita aja. Kita sukanya yang mana, yang unit link boleh aja asal memang kita tahu apa konsekuensinya ketika memang kita menabung di unit link. Tapi kalau di traditional produk udah tahu juga bahwa ini memang lebih pasti gitu. Luar biasa senangnya ngobrol sama Donna ya. Sangat banyak banget kita bisa belajar dari penjelasan Donna. Nah sekarang ini Don, mungkin pertanyaannya sama juga ya sama yang sedang menyimak kita nih, melihat kriteria perusahaan asuransi yang mana sih yang bisa kita percayai untuk kita bisa join. Kan sekarang banyak sekali pilihan, banyak sekali companies, asuransi company gitu. Profil apa yang mesti kita lihat? Yang satu memang yang paling penting dilihat adalah RBC, risk based capitalnya. Jadi itu adalah kemampuan sebuah perusahaan asuransi untuk membayar klaim. Jadi minimal itu OJK memberikan batas minimal dia memiliki RBC itu 120%. Jadi itu, dan biasanya kan perusahaan asuransi yang sehat, kita bisa lihat kan kesehatan keuangannya kan, karena tiap tahun mereka selalu memberikan laporan keuangan biasanya kan di koran atau apa, itu kita bisa lihat kan. Itu penting sih gitu. Karena memang banyak sekali yang tiba-tiba perusahaan-perusahaan yang memberikan return tinggi, tiba-tiba terus gagal bayar. Kita juga ngerti banget, banyak sekali kan berita-berita seperti itu kan. Jadi memang kita harus benar-benar ngecek. Jadi jangan mudah tergiur dengan return besar aja. Nah itu tuh sebenarnya ya kayaknya ya. Apapun itu tuh kayaknya kita harus berpikir make sense gitu. Iya, benar. Nggak mungkin ngasih 1.000 dapat 1 miliar gitu kan ya. Mau disulap kayak apa juga harusnya. Tapi itu benar sih. Semakin besar return yang diberikan, kita harusnya patut waspada ya. Tanda tanya. Iya benar. Iya, dan biasanya kan perusahaan asuransi itu kan ada reinsurance-nya. Jadi mereka punya perusahaan ada reinsurance juga gitu, bahwa mereka untuk profil resikonya segala macam gitu-gitu. Jadi kita kalau memang apalagi mungkin yang baru gitu ya, mereka patut juga sih kita untuk ngecek untuk supaya lebih waspada. Aku juga ada orang yang memang punya klien yang detail banget segala macam ditanyain, apalah perusahaan reasnya apa gitu-gitu. Jadi aku sih kita selalu memberikan informasi yang sedetail mungkin biar nasabahnya juga ngerti gitu kan. Dan aku juga kalau misalnya kayak produk segala macam, aku juga pengen nasabahnya juga tahu produk yang dia beli apa, supaya nggak jadi terjadi dispute di kemudian hari atau dia juga bingung atau segala macam gitu. Karena asuransi ini sebenarnya harusnya bukan sesuatu yang orang bilang merugikan, karena kan selalu ada di situ ada proteksi di sana gitu. Dan kayak mobil aja kan sebenarnya kayak kita mobil aja diasuransiin gitu kan. Mau lu klaim atau nggak klaim kan memang preminya nggak balik lagi gitu kan.
Ya kan, asuransi kan juga, tapi kan selama setahun kemudian kalau terjadi resiko nabrak atau apa, tapi itu kan diganti gitu. Karena kayak misalnya kita menginsurasikan diri kita, kalau terjadi resiko entah itu sakit, entah itu kalau meninggal dunia, entah itu cacat atau apa gitu. Tergantung memang produk yang dibelinya apa, ya itu akan bisa klaim kayak gitu, atau produk-produk asuransi yang lain. Intinya memang kita beli proteksi gitu aja. Proteksi, oke. Thank you sekali Donna. Thank you banget. Sama Kak Diana, thank you. Salam buat anak-anak, buat Darius. Salam Sukses buat terus ya. Darius, buat anak-anak dan anak lo hebat-hebat juga ya ampun. Amin. Thank you ya, Dok. Thank you Don. Bye. Bye.